Dokter Oki. Bukan katanya. Aduh. Kalian aja deh urusan sama dia. Kalau Bunda dari sejak kapan-kapan udah nggak simpatik sama dia. Apalagi dia waktu kejadian berfoto di rumah korban kebakaran di Los Angeles itu kan, dia malah, kalau di Amerika itu nggak boleh kamu sembarangan, misalnya ada orang mengalami musibah terus kamu foto-foto tuh nggak boleh. Kalau di Indonesia kan boleh, kalau di sana nggak boleh. Ketahuan pemiliknya itu bisa dituntut secara hukum. Dia kan seorang anggota dewan. Masa dia nggak ngerti bahwa di Amerika itu tidak boleh berfoto di depan properti orang, bahkan membuat video di depannya gitu. Ya Bunda ngeliat sih, dia bilang kalau terbukti saya akan bla 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 bla. Kalian kalau ada yang berani laporin aja ke Dewan Kehormatan itu, Badan Kehormatan DPR RI. Boleh kok dilaporin anggota DPR. Kalau misalnya anggota DPR yang menyampaikan kabar bohong itu boleh dilaporin. Bikin aja surat tertulis dari masyarakat. Misalnya kalian sekelompok ada 6 orang datang ke DPR, ya sampaikan suratnya, ya kan, itu masukin ke sekretariat Badan Kehormatan DPR RI bahwa anggota dewan yang bernama ini sudah membuat menimbulkan kegelisahan di masyarakat karena membuat pernyataan ABCD sampai dengan Z gitu loh. Digubris dong Badan Kehormatan. Siapa bilang nggak digubris? Jangan salah, pasti ditindaklanjuti. Kalau misalnya ada yang mau sekelompok orang, berapa orang, ayo Bunda anterin ke sekretariatnya, suratnya disiapin, kalian koordinasi dengan Togar misalnya gitu, supaya dia yang bantuin bikin konsep suratnya mengenai pernyataan anggota dewan yang tidak benar atau menuntut pertanggungjawaban pernyataan anggota DPR RI. Itu bisa laporkan ke Badan Kehormatan, ada prosedurnya, nggak usah takut, bisa kok dilaporkan dan ditindaklanjuti. Nanti Badan Kehormatan akan memanggil, kemudian mempertanyakan, bener nggak kamu ngomong gini gitu. Terus saksinya nanti akan ditanya, betul, apa yang mengirim surat juga akan dipanggil. Jadi itu lebih efektif daripada kalian nanti cuma ngegerutu di sini. Itu aja, bikin suratnya. Aku betah anterin yuk. Monggo, saya anterin langsung. Makasih Umi Alfia. Enggak, ya bikin surat aja dulu sekelompok orang. Coba kalian konsultasi dengan Togar tuh, dia pasti mau kok. Dia semangat tuh untuk ngebantu Nikmir. Coba konsultasikan dengan Bang Togar. Thank you Bella. Jangan belum mudah apatis. Bisa. Setiap anggota masyarakat berhak untuk melaporkan wakil rakyat yang tidak mewakili suara rakyat ketika berbicara. Seorang wakil rakyat harus mewakili aspirasi masyarakat. Nah, kalau dia mewakili aspirasi siapa, kan gitu. Mbak Lola emang suka gitu, nyeplos-nyeplos, fotonya ngilang gitu aja kerjaannya loh Mbak Lola. Bikin aja suratnya, laporin aja.
biar juga dia koreksi diri. Jadi jangan asal ngomong, karena anggota DPR RI itu juga terikat dengan kode etik. Kalau memang yang tadi disebut namanya itu dia pernah sesumbar seperti itu, ya udah, bikin surat bahwa kami menuntut pertanggungjawaban ucapan seorang anggota dewan yang menyatakan adalah dia dapilnya dia, kalau yang saya tahu ya, Selatan Pusat Luar Negeri, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat Luar Negeri. Laporin aja. Dapilnya dia itu Jakarta Pusat, maka keputusan BK, thank you Widi, keputusan BK itu bisa dijadikan bukti untuk laporan secara kepolisian. Karena kalau prosedur anggota dewan, makasih Widi, prosedur anggota dewan begitu, kalian harus lapor dulu ke Badan Kehormatan, baru apa sih namanya, thank you Widi, baru kalian lapor ke kepolisian. Makasih ya Windy. Kalau dia bilang apa ditindak lanjutin, Bunda kasih tahu sama kalian ya. Saat pileg, hai Sandriani, saat pileg pemilu legislatif, kan ada yang nggak masuk ke legislatif karena suaranya tidak mencukupi. Nah, dia bukan berarti hilang, dia masuk ke dalam daftar tunggu di PAW. Jadi kalau ada laporan seperti itu anggota dewan, ya, itu malah seneng yang daftar tunggunya, malah berdoa cepatlah di PAW. PAW itu penggantian antar waktu. Jadi dia nanti atas rekomendasi kesekjenan bahwa didapati temuan bahwa dia melakukan kesalahan ABCD, kemudian diserahkan suratnya ke partai, lalu partai memutuskan untuk menggantikan anggota dewannya, jadi ditarik set, ganti sama yang lain. Ngerti nggak? Kan dulu seingat Bunda, bukan dulu ya, kan KD juga pernah dilaporkan kan ke Badan Kehormatan mengenai hubungannya waktu itu masih tidak baik dengan anaknya. KD pernah dengar kan? Saat dia menjabat jadi anggota dewan, diproses. Tapi nanti jadi melebar sih. Jadi kalau mau laporin, Bunda juga ngeliat videonya, ada kok tuh. Kalau Bunda nggak bisa ngelaporin karena nanti dipolitisir. Karena partaiku kan beda sama dia, nanti dia segala macam omongannya.
Boyes tahu dari mana? Tadi sore aku udah jelasin tuh. Prosesnya masih penyelidikan. Kalau penyidikan baru bisa dijemput paksa. Kayak Togar juga udah ngomong deh di TikToknya bahwa statusnya harusnya ditingkatkan. Pengacaranya kan sekarang Togar, bukan Fahmi. Khusus di Polres Jakarta Selatan ya. Kalau persidangannya tetap itu Fahmi. Dari kemarin-kemarin ke aturannya. Yang mana masuk pasal apa aja? Mama Danis. Itu masuk ke pasal apa saja, Bun? Oh, tadi kan udah aku jelasin sore ya. Kamu kan juga kayaknya tadi nonton deh Bunda Live sore. Kenapa undang-undang IT sama undang-undang kesehatan ancaman hukumannya di atas 12 tahun untuk undang-undang kesehatan, untuk undang-undang IT-nya ancaman hukumannya 6 tahun. Jadi untuk penyakit 3 huruf itu ancaman hukumannya berat. Begitu dinaikin statusnya menjadi tersangka, langsung penjara. Langsung masuk tuh barang. Berlapis itu pasalnya. Tapi siapa yang ngasih itu ya? Thank you Vina. Mudah-mudahan aja Togar bisa naikin statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi kalau udah sampai ke penyelidikan, dipanggil 2 kali secara patut tidak datang, langsung dijemput paksa pakai nguing. Iya, kan itu yang Bunda bilang hukum karma. Bukan gitu Amelia. Ada yang disesalkan oleh saya dan Bang Togar juga. Kok udah 6 bulan statusnya masih penyelidikan gitu loh. Jadi harusnya naik ke penyidikan. Waktu Bunda telepon nanya, alasannya menunggu ahli pidana, ahli bahasa dengan ahli ITL untuk menganalisa apakah kasus itu mengandung unsur delik pidana atau tidak. Malam Sabila. Persoalannya laporan itu kan dari tahun lalu ya, tahun 2024. Roti. Masa penyelidikan segitu lamanya? Yang bener aja.
Man waras atuh. Anda aja nanyanya ya. Pertanyaannya. Ayah wae. Bunda aja jadi ketawa ngakak. Cakepan gue kali. Gue waras. Lo enggak. Ika kan nggak pernah buka-buka baju. buka baju terus udah gitu diposting di medsos. Padahal susu udah expire date aja ya pakai dipamer-pamer ya. Kaget aku ada yang nanya kayak gitu. Masa sih gue mirip? Kejam amat sih lo bilang gue mirip sama dia. Tega bener. Sungguh teganya. Pulang kita, let's go. Yang diputar siapa? Omongannya, mana bisa diputar. Makasih Eliawati. Mana bisa diputar. Kalau udah diperdengarkan di pengadilan, harus dihadirkan ahli digital, ahli bahasa, ahli ITE, dan akan ditanya, "You dapat rekamannya dari mana?" Gitu. Kok you bisa dapat rekamannya? Padahal kita udah diem-diem loh. Bisa kebayang nggak kalau misalnya hakim yang ngomong gini, kok kamu bisa dapat rekamannya? Kamu dapat dari mana? Padahal kita udah diem-diem loh. Kamu bisa aja dapat. Gitu nggak ya? Kira-kira. Nih ngomong gitu. Anda lo ya dapat aja, heran gue, kita udah diem-diem masih aja lo dapat. Iya, Bunda aja salut, makanya kan udah bilang. Akhirnya udah mati. Aduh, kita udah diem-diem masih aja bocor. Nih orang bener-bener nyawanya ada berapa sih? Dia sebenarnya ada berapa biji sih orangnya? Jangan-jangan ada 3 nih yang namanya Niki. Kok bisa dia nyelinap? Kadang-kadang mungkin dia jadi ituan kali, baut pintu. Nyamar jadi baut pintu, baut jendela. Tuyul. Iya kan, aku aja ini loh salut loh. Kabar baik Harry, Medika. Beneran Bunda aja tuh kaget loh, beneran surprise buat Bunda gitu, bahwa dia mempunyai rekaman percakapan mengenai apa sih yang diduga adalah untuk merekayasa dan mengkriminalisasi dia, kan gitu. Oh, nggak gampang itu dapat kayak gitu. Iya, hebat loh dia bisa dapat. KPK aja nggak bisa dapat Harun Masiku sampai sekarang.
Musinya KPK tuh ini tuh ngegaji apa ini Nick Mir tuh, ya kan? Nick Mir kayaknya lebih hebat dari penyidik di KPK deh. Aduh, bisa dapet. Iya kan, itu hakim pasti dalam hatinya, ini dia kok bisa dapet sih. Pasti nih ya selesai sidang, nih kita berandai-andai, ya kan, kita berandai-andai. Pasti dia ini langsung kumpul. Gue mana sih? Gue bisa dapet ya? Tuh, bahkan rekamannya ada. Gimana gue mau dengerin? Padahal kita udah diem-diem, masih ketahuan juga. Iya, kebobolan juga padahal udah diem-diem. Wahyudi Halim, Bunda dicariin apa tuh? Siapa itu yang nyari-nyari aku? Wahyudi Halim. Saya pin ya. Jadi semuanya netizen kenal sama Wahyudi Halim nggak? Dia bilang saya dicariin sama itu tuh namanya tuh. Kalian kenal nggak sama dia? Kenapa nyariin saya? Saya pin tuh kamu, terus saya screenshot. Kamu pikir saya takut sama kalian? No. Saya udah screenshot ya. Saya pin juga. Ngapa? Nggak salah nyari saya. Mau cari masalah ya? Nyari-nyari saya. Udah punya nyawa berapa nyari-nyari saya? Pastikan nyawamu ada 7 kalau mau nyari-nyari saya. Bunda ngelunjak, itu namanya Bunda. Gimana kalau ditamuin kayak gitu ya kan? Oke, Bunda mampirin gitu. Mau makan, mau tidur. Terakhir oleh-olehnya mana? Deci di Cirebon. Oh, Deci di Cirebon. Wah, di Cirebon itu dekat. Tadi kasusnya Miracle udah Bunda kasih tauin, ada 2 opsi. Saat ini hakim itu udah serba salah. Serba salahnya kenapa? Tidak diputar itu video, Nikita Mirzani berhak untuk menyatakan tidak hadir. Ya, ada alasan lah untuk mangkir dari persidangan. Kalau diputar, resikonya akan diperiksa mereka gitu. Iya, maju kena, mundur kena, minggir kena, parkir apalagi kena gitu. Jadi mereka udah dalam posisi sulit. Kemudian juga dalam status dengan adanya pengumuman dari BPOM yang menyatakan produknya itu adalah produk yang tidak mempunyai izin, maka harusnya pasal 27 udah gugur layu sebelum berkembang gitu. Apa yang mau mau disidangin kalau kayak gitu? Sidangnya sidang-sidangan,
Kasusnya kasus-kasusan, bahkan pada saat lagi pemeriksaan saksi sidangnya Mail, ya, itu kan Mail bertanya, apakah saya memeras kamu? Dijawab tidak oleh RG, kan gitu. Ayo, ada yang lihat nggak itu? Pada saat lagi Mail bertanya kepada RG, pada saat lagi sidangnya Mail, ada yang lihat nggak? Ada yang lihat nggak? Ada yang lihat nggak? Nah, ya kan? Kan ditanya sama Mail, apakah saya memeras kamu? Enggak. Gimana coba?